Selamat pagi, Shalom. Kita tiba pada bulan November. Minggu yang pertama, saudara-saudara, kita mengucap syukur bisa lewat ya 1 bulan lagi Tuhan sudah tolong kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang iman yang kandas. Oke. Iman yang kandas. Coba kita membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk orang benar. 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Kurang belasnya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandaslah iman mereka. Saya cari-cari gambar tentang kandas dan saya menemukan ketika saya ketik kandas picture muncul kapal ini, saudara. Kapal yang kandas. Ya, beberapa orang telah menolak hati nurani itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Makanya saya sampaikan tadi tentang iman yang padam, roh yang padam. Tidak boleh padam roh kita. Katakan amin. Hari-hari ini begitu banyak orang yang sudah nyaman. Sudah nyaman. Dan sebenarnya kalau seandainya bisa dites, itu kadar iman. Saya kira orang-orang yang hidup di zona nyaman, imannya saudara bukan lagi emas 18 karat. Ya, mungkin berkarat. Dan sebenarnya, waduh, ini mengerikan saudara ya. Ini benar-benar mengerikan. Ya, saya takut saudara banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kisah tentang Gideon yang meniup sangkakala, berkumpullah 32.000 orang. Lalu kemudian Tuhan bilang terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau. Ya, yang penakut dan gentar hatinya suruh pulang. Pulang 22.000. Sisa 10.000. Wow, mengerikan saudara. Hitunglah secara persentase. Ya, itu kira-kira 60 sekian persen yang pulang. Masih terlalu banyak, kata Tuhan. Suruh turun minum air. Orang-orang yang menghormati Tuhan dengan mengambil air dan minum dengan tangannya, tidak langsung dengan mulutnya. Cuma 300. Berapa persen itu, Safe? Dari 33.000. Sisa 300, 1%, less than 1%. Ya, 0,1% ya. Kalau 30.000, potong 10%, sisa 3.000. Potong lagi 1%, sisa 3.000. Ya, 300 ya. Jadi 1% ya. 1%. Wow, saudara. Ya, hanya 1% dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Gideon yang bertahan menjadi pahlawan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, padahal Tuhan mau perjalanan kita itu sampai kepada kesudahannya. Katakan amin. Tuhan mau jalan kita menuju ke surga. Dan berbahagialah saudara-saudara, Anda yang hadir di gereja, Anda yang ada di rumah-rumah, yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Berbahagialah saudara-saudara, kita sudah ada di jalan yang benar. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Kita sudah ada di right line, right track, ya, di jalur yang benar. Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, dikatakan saudara bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi hanya satu jalan dan keselamatan dan hidup. Hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kita sudah benar saudara, tujuan kita sudah benar. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Oke? 2 Petrus pasal 3 ayat 9, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Toleh kiri kanan saudara, bilang begini, jangan sampai engkau binasa.
Jangan melotot kepada saya, saudara ya. Lihat di sebelah kiri kanan saudara, saudara yang ada di balkon. Jangan sampai ada yang binasa. Katakan amin. Ya, sekalipun kadang-kadang kita nyanda baku kenal gara-gara barang satu ini, masker. Ya, kalau saya jalan pagi, shalom Pak Pendeta. Bukan siapa? Oi, shalom. Ya, baku kenal, dia pakai begini, pakai kacamata hitam, pakai topi, siapa kenal pengana. Kecuali yang punya size khusus. Kayak saya biar pakai kerudung, saudara ya, orang kenal Pak Pendeta itu. Apalagi kalau ngomong, pasti ketahuan. Ya, sudah kasih dalam Tuhan, bahwa tidak boleh ada yang binasa. Tetapi juga tetap ada yang kandas. Tetap ada yang gagal. Pelajaran kita hari ini tentang woman, ya, seorang perempuan yang dipanggil Bulot. Lot, istrinya Lot. Saudara-saudara, istrinya Lot ini, Lot's wife adalah sebuah peringatan. Seseorang yang imannya kandas. Kalau kita belajar tentang kisah tentang Lot dan keluarganya, coba dibaca nih. Ayat yang ke-10, Kejadian pasal 13, ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Oke, saudara-saudara, ini kisah tentang Lot dan keluarganya yang memilih sebuah daerah yang disebut lembah Yordan, ya, full water, penuh dengan air, seperti Taman Eden, seperti Taman Tuhan, Firdaus, taman kesukaan Tuhan. Apa kesalahan daripada Lot dan keluarganya? Mereka merampas otoritas Abram, sebelum dia menjadi Abraham. Sebagai apa, saudara? Sebagai orang yang dipilih Tuhan. Mereka merampas otoritas Abraham, padahal Abram ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang mempunyai agreement, ya, covenant, perjanjian, persekutuan dengan Allah. Abram ini adalah orang yang dipimpin, adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Ini kesalahan yang pertama. Mereka merampas otoritas Abram. Karena Abram bilang begini, Lot, ya, terlalu banyak ternak kita, dan kemudian orang-orang kita berkelahi, memperebutkan air dan rumput, dan Abram bilang, tidak baik karena kita ini kerabat. Begini John Lot, coba kamu lihat ke kanan atau ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Kalau kamu ke kanan, tidak apa-apa Lot, aku mengalah, aku yang ke kiri. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan Lot yang kemudian menentukan pilihannya. Lotlah yang memilih, padahal bukan haknya. Ya, seharusnya itu adalah hak daripada Abram. Karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang mempunyai perjanjian dengan Tuhan, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah leader. Apa kesalahan daripada Lot? Melihat dunia dengan cara pandang manusia. Melihat dunia dengan cara pandang manusia. Maka Tuhan bilang begini, bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Ya, saudara ingat cerita tentang Samuel yang berhadapan dengan anak-anak Isai. Eliab, waduh ini dia, bukan. Syamas, ini dia, bukan. Sampai 7 orang diperhadapkan kepadanya. Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini pelajaran baik bagi kita setiap hari. Apa yang engkau pandang, belum tentu seperti itu pemandangan Tuhan. Kalau engkau melihat anakmu nakal, barangkali engkau berkata, anak, mau jadi apa kasih yang ngana? Ya jadi orang lah, masa dia berubah jadi yaki? Sudah kasih dalam Tuhan, aduh anak, mungkin dalam pemandanganmu mau jadi preman anak ini waktu besar. Jangan saudara. Ya, bukan seperti apa yang kau lihat, yang dilihat oleh Tuhan. Makanya setiap orang tua harus mempunyai iman. Iman kepada anak-anak. Cucu saya kalau saya gendong, saya nyanyi. Ada anak-anak
namanya Elora, anaknya cantik, anaknya pandai. Saudara-saudara, saya perkatakan terus-menerus, engkau anak yang pandai, engkau anak yang cantik, engkau anak yang diberkati oleh Tuhan. Oke? Yang belum punya jodoh, ketika engkau melihat seseorang, jangan tergoda melihat pandangan pertama. Ada yang berkata jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Hati-hati saudara, jangan-jangan kuntilanak. Oke? Jangan tergoda melihat penampilannya. Saudara, sebab seringkali apa yang dilihat oleh mata kita menipu. Oke? Menipu. Lihat kesalahan yang ketiga daripada Lot adalah dia menentukan, memutuskan pilihan, tidak mengizinkan Tuhan berperan di dalamnya. Oke? Dia memutuskan dengan kemauannya sendiri. Dia menganggap itu sudah benar, dia menganggap itu sudah betul, dia putuskan, baik, aku akan ke sana. Padahal saudara, bukan seperti itu. Dia seharusnya tanya kepada Tuhan. Tuhan, jalan mana yang harus kupilih? Katakan amin. Sebab seringkali saudara, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, seringkali jalan Tuhan tidak cocok dengan jalan kita. Jalan kita tidak cocok dengan jalannya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus melibatkan Tuhan di dalam semua rencana kita. Libatkanlah Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Apa akibat daripada kesalahan ini? Saudara-saudara, yang pertama adalah mereka memasuki dunia yang jahat. Sodom, sudah ingat istilah sodomi? Oke, itu datang dari Sodom. Ada apa di Sodom, saudara? Orang-orang yang hidup dengan homoseksual yang amat sangat parah. Ya, mereka menderita karena dosa. 2 Petrus pasal 2 ayat 7, Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lot orang benar. Saudara dengar ini. Kalau engkau adalah orang benar, engkau tidak akan tahan tinggal di lingkungan yang jahat. Bapak Ibu, Lot orang benar menderita karena cara hidup orang-orang yang ada di sana. Ya, akibat daripada kesalahan, kemudian muncul kecenderungan hati terpikat dengan dunia ini. Dan ini ada pada istrinya Lot. Ini gambar yang saya ambil, saudara-saudara, kalau kita datang masuk ke Israel dari sisi Mesir, setelah melewati Eilat, ya, dan kemudian mulai turun ke bawah, 400 meter di bawah permukaan laut, dan kemudian kelihatan laut mati, kita akan menyusuri tepi laut mati. Ada sebuah rekahan, gambar ini. Rekahan yang gunung batu merekah begitu, dan berdirilah gambar yang di belakang saya. Dan oleh para wisata ditulis di situ Lot's wife. Ya, sebuah tiang. Ini garam sudah ya. Di belakang di gambar ini adalah garam semua ini, asin. Batu-batunya itu asin. Makanya kemarin Pak Barnex khotbah di doa malam, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Jadi pada zaman dulu saudara, garam itu berbentuk batu, dicelupkan ke dalam makanan, dan kemudian setelah itu diambil digantung, disimpan. Dicelupkan lagi, setelah asin diambil digantung. Lama-lama tawar. Batu ini tidak ada gunanya, diambil dan dilempar, dibuang, diinjak-injak orang. Karena dia sudah tawar. Kalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kalau orang Kristen menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dilempar dan diinjak-injak orang. Sudah kasih dalam Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Kejadian pasal 19 ayat 26, dia menoleh ke belakang dan Lot ini, istrinya Lot ini menjadi tiang garam.
Bapak Ibu, istrinya Lot ini adalah sebuah gambaran tentang kekristenan yang gagal. Kekristenan yang kandas. Iman yang kandas. Bapak Ibu, hidup ini adalah pilihan. Ya, Tuhan sudah menentukan, merancangkan yang baik. Tetapi istrinya Lot memilih pilihannya sendiri. Dia putuskan sendiri hidupnya. Makanya hati-hati saudara di dalam memilih. Hati-hati di dalam memutuskan. Ya, terutama yang berhubungan dengan keselamatan. Orang yang belajar Alkitab tidak mungkin meninggalkan Alkitab jika dia sungguh-sungguh belajar akan firman. Ya, hidup ini pilihan. Tuhan merancangkan yang baik. Rancangan Tuhan itu indah. Masa depan penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan adalah masuk ke dalam kerajaan kekal. Rancangan Tuhan kita hidup diberkati. Kita hidup sehat. Ya, baku-baku baik, baku-baku sayang. Saudara, apa pilihan kita? Apa yang saudara pilih? Ya, di dalam rumah tangga saudara, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Oke? Tuhan memberikan kepada kita rumah untuk kita membangun family. Tuhan memberikan kepada kita, saudara, makanan supaya kita bisa merasakannya, menikmati rasanya. Tapi ada orang yang memilih pertengkaran, perselisihan, permusuhan, perceraian. Ya, ada orang yang Tuhan memberikan tangan untuk bekerja, bekerja saudara, dan Tuhan janji akan memberikan kepada kita hujan awal dan hujan akhir. Tapi ada orang yang memilih mencuri, ya, merampok punyanya orang, merampas punyanya orang, maka dia masuk ke dalam penjara. Sedangkan sedang Tuhan, life is choice. Hidup ini adalah pilihan. Anda mau mana? Ya, ada preman bilang begini, hidup ini pilihan. Ngana pilih mana? Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Tuhan tidak begitu saudara ya. Tangan kanan itu adalah berkat. Tangan kiri itu adalah berkat. Tangan kanan adalah kehidupan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita belajar dari Bu Lot. Ya, kira-kira mungkin 2 minggu saudara kita akan belajar dari cerita ini. Ya, serial khotbah pendek. Pelajaran dari istri Lot. Yang pertama adalah langkah awalnya sudah benar. Ya, langkah awalnya sudah benar. Wow. Hari ini kita sudah melangkah ke rumah Tuhan. Hari ini kita sudah beribadah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, Anda sudah beribadah. Puji Tuhan. Langkah kita sudah benar. Oke? Senang saudara ya, kita sudah benar, langkah kita sudah benar. Ada orang yang tidak percaya menjadi percaya. Apa langkahnya ibunya, istrinya Lot ini? Dia mengikuti Lot. Oke? Malaikat itu berkata, larilah ke pegunungan. Dan Lot lari, dan ya sekalipun dia berlambat-lambat, malaikat itu datang dan pegang tangannya, larilah. Dan istrinya Lot lari di belakang. Oke? Sambil bawa barangkali berangkasnya atau enggak tahu sertifikatnya atau apa begitu ya. Wah, pokoknya dia sudah berlari mengikuti Lot. Dan kemudian sudah dipimpin oleh malaikat Tuhan. Saya ingat saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Musa dan Israel, Keluaran pasal yang ke-32, ya, bahwa aku akan mengutus seorang malaikat di depanmu. Saudara, bersukacitalah kita bahwa anak-anak Tuhan, ada malaikat Tuhan yang melayani kita. Makhluk-makhluk yang melayani, yaitu malaikat Tuhan. Bukan hanya dia melayani, dia berkemah di sekeliling kehidupan kita. Ya, maka jangan takut saudara. Ya, satu malaikat membawa seluruh Israel keluar dari Mesir. Satu saudara. Apalagi kalau bala tentara sorga itu turun. Ya, makanya ketika Gehasi dan Elisa ada di Samaria, dan Samaria itu dikepung, dan kemudian Gehasi pagi-pagi keluar dan lihat tuh tentara begitu banyak, dia datang kepada Elisa, celaka tuanku. Ya, saudara-saudara, hanya orang-orang yang tidak percaya
percaya kepada Tuhan yang suka bilang celaka. Cilaka. Cilaka ini dia. Ya. Saudara, lalu Elisa bilang begini, Tuhan bukakan matanya, celikkan matanya. Dan ketika Tuhan mencelikkan mata Gehazi, dia melihat bala tentara Allah ada di atas pohon-pohon kertau. Banyak sekali, saudara. Saudara-saudara, Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Adakah kamu sebodoh itu? Ingatlah saudara, ketika kita bertobat pada masa yang lalu. Ingatlah perjuangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan COVID-19 ini mengambil iman kita. Jangan saudara. Jangan iman kita gugur oleh karena COVID-19 ini. Hidup ini perjuangan. Berjuanglah. Bertarunglah saudara. Tidak boleh ada yang kalah. Jangan ada yang mundur. Jangan ada yang terhilang. Ingatlah banyak yang terpanggil. Sedikit sekali yang terpilih. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan saudara keselamatan. Ingat saudara, Alkitab mengatakan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengar baik-baik ini. Iblis itu ambil sedikit-sedikit. Dia tidak ambil satu kali binasa, saudara. Tidak. Dia ambil sedikit. Mundur itu tidak satu kali lari ke belakang. Tidak, saudara. One step and second step. Satu langkah dan dua langkah. Pelan-pelan, saudara. Dia membuat hati kita menjadi ciut. Kecil, kecil, kecil. Dan pada satu hari, kita akan kehilangan iman kita. Bolehkah kita menoleh ke belakang? Boleh saudara. Ya, istri Lot menoleh dan dia terhilang. Coba kita lihat ini. Ya. Dia menoleh ke belakang. Menoleh saudara ke belakang. Apakah kita boleh menoleh? Boleh. Apa yang kita toleh? Ya, perjuangan dan pergumulan masa lalu. Makanya hari ini ketika saudara menghadapi sebuah tantangan dalam hidup ini, ingatlah saudara, dulu Tuhan sudah tolong kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara-saudara, kalau Anda menghadapi benturan hari ini, remembering, ingatlah kembali pada masa lalumu. Tuhan yang luar biasa itu, yang masa lalumu menolong engkau. Tuhan yang sama masih melakukan perkara yang besar sampai hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Semua katakan haleluya. Saudara, Tuhan pasti tolong kita. Makanya bersaksilah. Saya bilang sama kapten ini, Pak Barnex Kahimpong. Dia kemarin khotbah di doa malam. Saya bilang, ya, khotbahnya bagus, materinya bagus. Sayang hidupnya tidak disaksikan. Ya, bagaimana waktu menghadapi Taipun di Jepang sana? Ketika semua anak buah, ya Stearman 1, Stearman 2 sudah tiarap, mabok. Dia sendirian bertahan membawa kapal itu. Karena ini mantan kapten kapal. Ya, dan itu menjadi judul khotbah yang sangat bagus. Tahan di tengah badai. Oke? Dan Tuhan tolong. Bagaimana? Apa yang dialami bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu? Wow, itu kesaksian yang sangat hidup. Ya, ketika semua orang sudah tiarap di sekeliling kita. Saudara-saudara, kita tetap dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika semua orang sudah ketakutan, kita tetap percaya Allah yang aku sembah adalah Allah yang masih memelihara hidupku sampai hari ini. Makanya setiap saya bangun pagi 4:30, kadang-kadang jam 5 pagi, saya bangun pagi, Mazmur 91 saya baca. Day by day, morning by morning. Ya, wah itu ada judul lagu zaman dulu, morning by morning. Ya, morning by morning.
saya membaca Mazmur 91. Orang bilang begini, begitu, ndak bodoh amat. Amat saja tidak bodoh. Ya, saya membaca Mazmur 91. Sudah kasih dalam Tuhan, apa yang kita ingat pada masa lalu, dosa dan pelanggaran, kebodohan, kegagalan, dan jangan terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dulu saya gagal, hari ini Tuhan jadikan kita berhasil. Ya, lihatlah ke belakang supaya kita belajar dan kemudian kita tidak mengalaminya lagi pada hari ini. Bapak Ibu, jadi boleh menoleh ke belakang, boleh, apalagi kalau bawa mobil untuk mundur. Kalau di Amerika setir kiri, saudara mesti lihat menoleh ke belakang. Kalau Anda cuma lihat kaca spion, polisi lihat ditilang. Karena kaca spion menipu, saudara. Pandangan itu yang benar, lihatlah ke belakang. Tapi kenapa istrinya Lot menoleh dan dihukum? Saudara-saudara, karena dia melanggar perintah. Oke? Dia melanggar perintah. Coba baca ayat ini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di sepanjang lembah Yordan. Ya, jangan menoleh ke belakang, larilah ke pegunungan. Ya, capek deh. Dia menoleh ke belakang. Bapak Ibu, taatlah kepada perintah. Kalau perintah bilang ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Kalau perintah mengatakan mengasihi, mengasihilah, mengasihi. Kalau perintah mengatakan berdamailah, berdamailah. Jangan cari gara-gara. Katakan amin. Ya, saudara-saudara, taatlah kepada perintah. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. No. Anda teriak-teriak sampai berbusa dan berharap masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di dalam sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Coba baca Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa sih yang menarik perhatian istri Bulot? Bulot yang menarik perhatian istrinya Lot. Baca lagi ayat ini. Lukas 17 ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Coba baca yang merah, 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Istri Lot menjadi sebuah peringatan. Apa yang menarik perhatian istri Lot? Barang-barang. Harta bendanya. Saudara-saudara, karena mereka ini, karena istrinya Lot ini tertarik kepada harta bendanya yang banyak. Bagaimana kita bisa tahu harta bendanya banyak? Kejadian pasal 13 ayat yang kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Banyak hartanya. Ya, zaman itu yang diukur, kekayaan itu diukur dari ternak. Ya, bukan banyaknya tanah, tanah seluas-luasnya. Sampai hari ini tanah seluas-luasnya. Mereka mau kemana saja, saudara, bebas, tinggal di mana saja bebas. Nggak pakai sertifikatnya, nggak pakai sewa. Mereka tidak kontrak rumah, karena mereka tidak punya rumah. Apa yang mereka punya? Kemah. Mereka adalah orang-orang yang hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, makanya mereka tidak perlu urus di pertanahan. Ya, saudara-saudara, mereka tidak punya KTP. Kasihan, tidak punya KTP, tidak punya paspor. Mereka bebas kemana saja. Ya, free people. Tetapi saudara, hartanya yang banyak yaitu ternak ini menimbulkan persoalan. Tidak cukup rumput dan tidak cukup air. Maka anak buahnya Lot dan anak buahnya
Abraham ini Bakalai. Ternyata Lot ini membangun kerajaan di dalam kerajaan. Harta mereka banyak. Bapak Ibu, bolehkah kita kaya? Boleh sekali. Kalau Anda tidak mau kaya, kasih kepada saya kekayaan. Ya, kalau saya tiba-tiba hari ini punya uang 10 M, 1 M saya kasih Safe. 1 M saya kasih Aris, 8 M saya bagikan semua jemaat. Untuk saya menghayal lagi. Maka itu Bapak dia bilang begini, oh Bang, kalau kita punya 1 M Kang, siapa? Saya mau kasih di Menora 500 juta. Hah? Kung sadiki jo? Kung? 250 juta saya mau sumbang untuk panti asuhan. Ya ampun, Kung? 250 juta saya akan kasih kepada pendeta-pendeta di kota Manado. Istrinya malah, ngamuk istrinya, oh papa pekoncudo, papa kasih semua orang, nyanda kasih pak kita. Suaminya bilang, anak ini baru menghayal so koncudo. Menghayal saja pelit, apalagi kalau Tuhan kasih. Untukmu aku menghayal lagi 2 M. Gampang saya. Boleh enggak kita menjadi kaya? Boleh. Saudara-saudara. Tapi sayang sekali, seringkali kekayaan itu menjadi jerat. Tahukah saudara, musuh kita yang paling utama adalah KU. Apa itu KU? Ku. Mobilku, rumahku, hartaku, aku semuanya. Makananku semuanya. Ketika ku ini terganggu, saudara, kita akan marah. Okay? Milikku, aku. Semuanya mau memuaskan aku yang mau dipuaskan. Dan tahukah saudara bahwa aku itu tidak akan pernah puas. Aku itu tidak pernah puas. Tidak bisa. Ku itu tidak bisa dipuaskan. Coba lihat ayat ini. Baik sekali, saudara-saudara. Ya. Gambar tengkorak. Amsal pasal 1 ayat 32b. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ini bahasa Indonesia. Dalam King James Version, ditulis begini, and the prosperity of fools shall destroy them. Dan kemakmuran bagi orang bodoh akan menghancurkan mereka. Ya. Kemakmuran bagi orang bodoh akan menghancurkan mereka. Ada orang ketika tidak punya apa-apa, hidupnya normal. Ketika dia punya uang banyak, hidupnya tidak normal. Dulu tidak punya apa-apa, normal sekali dia di rumah. Punya uang mabuk, saudara. Ya, punya uang mabuk lagi, punya uang pesta pora, punya uang judi. Ketika tidak punya apa-apa, hidupnya damai sejahtera. Ketika dia punya banyak, hancur mina. Ya, ini ada satu orang datang kepada Tuhan. Apa yang harus aku peroleh untuk hidup yang kekal? Dia mau hidup yang kekal. Dan Tuhan mengatakan, ya lakukanlah perintah. Perintah mana? Tuhan bilang, jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dia bilang, Tuhan, apa? Lakukan. Kita lakukan itu sejak ketika kita masih kecil. Dan Tuhan bilang begitu, one more thing. Satu lagi yang harus engkau lakukan. Apa Tuhan? Juallah semuanya. Ya, kalau engkau mau sempurna, juallah semuanya. Berikanlah kepada orang miskin. Tuhan tidak bilang juallah semuanya bawa pak kita. Ya. Tidak, saudara, juallah semuanya, separate, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, come unto me, datanglah kepada aku dan kemudian ikutlah aku. Saudara, dikatakan bahwa ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak dipedoi. Banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar sekali. Lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum, seekor onta masuk ke dalam lubang jarum, daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara kasih dalam Tuhan,
Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang salah sih dengan orang ini? Dia sudah lakukan semua hukum sejak ketika dia masih kecil. Sayang sekali satu hukum yang dia tidak lakukan, hatinya terpaut kepada harta. Ini masalahnya dia. Ya, bukan karena dia kaya, bukan. Hatinya terpaut kepada harta. Yang menjadi ganjalan di dalam hidupnya untuk sampai ke tanah perjanjian Allah adalah hartanya. Kenapa saudara? Dia jatuh cinta kepada harta. Perenungan kita, saudara-saudara, jadilah orang kaya. Jangan mau miskin. Jadilah orang kaya, tidak mengapa saudara. Ya, jadilah orang kaya, punyailah banyak, tidak mengapa. Tetapi saudara, jadilah orang bijaksana di dalam mengelola harta. Antara lain, kalau Anda sudah merasa cukup banyak dan Anda mau membagi-bagikan kepada anak-anak, jangan sampai anak cucu bakal lain gara-gara harta. Jadilah orang bijaksana di dalam mengelola harta, saudara-saudara. Jangan lagi mencuri. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kelolalah dengan benar apa yang menjadi hak rumah tangga, cukupkan dirimu. Ya, pakailah uang itu. Jangan koncudu, bolotu, apa? Sikat gigi sudah kayak sarang burung masih boleh dipakai. Sudah luka-luka giginya dipakai itu sikat gigi, masih boleh digunting. Bolotu. Dia mau makan, mau pergi belanja makanan di luar, nggak jadi ya, pulang ke rumah. Masa apa? Indomie, pop mie, bolotu. Kalau kau mau pakai, pakailah untuk dirimu sepantasnya. Kalau sepatu 2 cukuplah, jangan beli 20. Oke? Sudah punya baju 25, masih kurang, masih belanja terus menerus. Ya. Makanya saudara ada yang dibilang lapar mata. Lapar, yang lapar bukan perutnya, matanya. Kalau pergi ke rumah makan, dia pesan semua. Setelah itu bungkus. Ampuni dia Tuhan, sebab dia tahu apa yang dia lakukan. Kuasailah harta, bukan dikuasai oleh harta. Katakan amin. Ya, pakailah harta untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakailah harta untuk kita bisa pakai menyenangkan hati Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kisah ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Istri Lot mengabaikan panggilan karena hatinya terpaut kepada harta. Ya, Tuhan Yesus yang kita sembah akan memberkati kita, menolong kita di dalam hidup kita setiap hari. Minggu depan saya akan menyampaikan apa sih yang seharusnya dilihat oleh istri Lot minggu depan ini. Ya. Seharusnya istri Lot melihat ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah-rumah, persiapkan roti dan anggur, kita akan datang kepada Tuhan.